Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10 IPS, bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran matematika wajib. Untuk awal semester genap ini, kita belajar tentang fungsi, yaitu dimulai dari KD 3.5. Bisa dilihat di slide ya, kita belajar tentang yang namanya fungsi. Di sini, di awal slide ini, saya menaruh ada beberapa gambar. Contohnya yaitu di sini ada gambar mobil yang sedang terparkir, kemudian ada gambar sepeda motor, dan yang terakhir adalah ada gambar sepatu. Begitu. Apa hubungan gambar-gambar ini dengan fungsi? Nanti akan kita bahas selanjutnya. Ya. Oke, kita mulai dulu dari yang mobil terparkir. Anak-anak, kalian sudah pernah belajar tentang fungsi di SMP kelas 3. Fungsi itu adalah sebuah relasi khusus ya, sebuah hubungan khusus ya. Hubungan khusus yang bagaimana? Nanti syarat-syarat tentang fungsi akan kita bahas selanjutnya. Perhatikan gambar yang ada di slide. Di situ ada gambar mobil terparkir dengan rapi, begitu nggih? Pertanyaannya adalah seperti ini. Pernahkah kalian mendatangi tempat parkir dan melihat tarif sebagai berikut? Biasanya kalau kamu ke mall-mall, di situ ada tarif jam pertama dan jam berikutnya itu berbeda. 1 jam pertama misalnya ini dihargai dengan Rp5.000 untuk parkir 1 buah mobil. Kemudian untuk jam berikutnya dihargai dengan Rp4.000. Sehingga seseorang itu harus membayar sejumlah Rp25.000 untuk membayar parkir selama 6 jam. Nah, ini merupakan contoh sebuah fungsi ya. Kemudian saya next. Selanjutnya kita belajar mengenai gambar yang kedua yaitu sepeda motor. Ada apakah dengan sepeda motor? Ya. Anak-anak, apabila kalian mengendarai sepeda motor, kalian pasti akan mengalami yang namanya kecepatan awal ya. Kemudian setelah itu kalian bisa mempercepat atau memperlambat ya. Kemudian setelah mempercepat atau memperlambat, ada kalanya kalian mengalami yang namanya kecepatan konstan. Nah, kecepatan konstan ini juga merupakan salah satu contoh dari fungsi. Selanjutnya, Bu, di situ kok ada gambar sepatu, maksudnya bagaimana? Ya, karena ini belum mulai PTM, pasti kalian pada rindu mengenakan sepatu sekolah nggih. Nah, biasanya kalian menggunakannya masih sepatu olahraga ya, untuk olahraga begitu. Begini anak-anak, masing-masing dari kalian pasti punya satu ukuran sepatu ya, tapi tidak mungkin masing-masing dari kalian mempunyai 2 ukuran sepatu. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh sederhana dari apa yang namanya itu fungsi. Nah, tadi saya bilang fungsi itu merupakan relasi khusus ya, atau hubungan khusus. Nah, perhatikan diagram panah dan diagram kartesius berikut. Ini contoh fungsi yang dari sepatu tadi. Yang diagram panah, perhatikan gambar sebelah kiri, kita punya diagram panah. Untuk himpunan A adalah himpunan nama siswa-siswa yang sudah didata nomor sepatunya. Kemudian himpunan B itu nomor-nomor sepatu yang tersedia. Nah, bisa kalian lihat hubungan atau relasi antara A dan B bisa ditunjukkan di diagram panah sebagai berikut ya. Ardi nomor 39, Dani nomor 40, dan seterusnya sampai Dewi nomor sepatunya 33 ya. Dari diagram panah tersebut dapat kita lihat bahwa semua anggota di himpunan A itu punya tepat 1 pasang di anggota B. Nah, kalau kita gambar di diagram kartesius yang sebelah kanan, sama datanya begitu ya. Untuk sumbu X kita tulis dengan nama pemakai sepatu, kemudian sumbu Y-nya itu nomor sepatu, begitu. Kita pasangkan ya, kita petakan. Nah, seperti ini ya, bahwa nanti semua yang di sumbu X itu punya tepat 1 pasangan di sumbu Y. Inilah salah satu contoh yang dinamakan fungsi. Jadi apa Bu
definisi dari relasi dulu. Kenapa di sini saya bilangnya relasi dulu? Karena fungsi adalah sebuah relasi khusus, ya. Misalkan A dan B adalah himpunan, jadi kita harus punya dua himpunan, ya. Himpunan itu apa? Kamu sudah belajar di kelas 7 SMP bahwa himpunan adalah kumpulan dari objek-objek yang terdefinisi secara jelas, ya. Jadi definisinya harus jelas, ya. Untuk membuat sebuah relasi kita butuh dua himpunan. Di sini kita punya himpunan A dan himpunan B. Bu, apakah boleh himpunannya sama misalkan himpunan A dipasangkan atau direlasikan dengan himpunan A? Boleh, ya. Dua himpunan yang kembar berarti relasi di dalam himpunan itu boleh, ya. Kita punya dua himpunan, misalkan himpunan A dan himpunan B. Relasi dari himpunan A dan himpunan B didefinisikan sebagai aturan pengaitan atau pemasangan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B, ya. Di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa pada relasi kita itu punya yang namanya daerah asal, bahasa kerennya domain. Kemudian kita punya yang namanya daerah kawan atau daerah lawan atau kodomain, dan kita punya daerah hasil atau ring, ya. Jadi nanti kita punya 3 himpunan yang kita peroleh dari suatu relasi, yaitu himpunan daerah asal, himpunan daerah kawan, dan himpunan daerah hasil. Oke, sekarang kita belajar menganalisa diagram panah. Di situ Bu Fani punya 6 diagram panah yang tersajikan, ya. Diagram panah A, B, C, D, E, dan F, ya. Pertanyaannya, manakah yang merupakan fungsi, ya? Kalau dilihat semua diagram panah tersebut adalah merupakan relasi. Kenapa merupakan relasi? Di sana relasi adalah syaratnya butuh dua himpunan. Semua diagram panah tersebut sudah ada dua himpunan. Kemudian ada daerah asal, ada daerah kawan, kemudian ada daerah hasil, semuanya merupakan relasi. Tetapi pertanyaannya bukan hanya relasi, tetapi pertanyaannya adalah manakah yang merupakan fungsi. Kita analisis satu-satu, ya. Untuk yang A, semua anggota di domain atau daerah asal, ini daerah asalnya adalah himpunan P, itu punya tepat satu pasang dengan daerah kawan. Kemudian yang diagram panah B juga sama, semuanya punya kawan di daerah lawan. Kemudian untuk yang diagram panah C, semuanya punya pasangan kecuali D. D itu punya 2 pasang atau punya pasangan ganda. Kemudian yang D, diagram panah D, di situ juga semua anggota daerah asal punya tepat satu pasangan di daerah kawan. Sedangkan yang E, hanya C yang punya pasangannya pun ganda. Oke. Kemudian yang F itu semuanya punya pasangan, ya, tepat satu pasangan di daerah kawan. Maka yang layak disebut yang layak disebut fungsi adalah diagram panah A, B, D, dan F. Ini berarti kurang, ya. Ini ditambah A, B, D, dan F. Nah, jadi ingat, syarat fungsi adalah relasi khusus, ya. Syaratnya apa? Semua anggota P, dalam hal ini P-nya adalah domain, itu memiliki tepat satu pasangan digi. Tepat satu pasangan berarti tidak boleh tidak punya pasangan dan tidak boleh punya pasangan ganda. Karena di sini bahasanya tepat satu, ya, tepat satu. Hati-hati dengan bahasa, ya, kita harus biasa menggunakan literasi. Oke. Nah, di sini kemudian saya mendefinisikan fungsi. Fungsi itu apa sih? Syaratnya karena fungsi merupakan relasi, maka fungsi harus punya 2 himpunan. Di sini kita punya 2 himpunan, himpunan A dan himpunan B. Fungsi dari A ke B didefinisikan sebagai aturan yang memasangkan setiap anggota A, berarti setiap anggota domain, dengan di sini syaratnya kita masukkan tepat satu anggota di B. B itu merupakan kodomain atau daerah lawan. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh soal.
kita punya fx sama dengan 1 min 2x. Kemudian daerah asal berarti domainnya kita punya dari min 1 sampai 2 dengan x-nya anggota himpunan bilangan real. Ini perlu kesepakatan ya anak-anak. Kalau kita punya fungsi seperti ini fx yang namanya domain ya, saya tulis domain. Domain itu simbolnya nanti x ya, x. Nah, kemudian kalau yang kodomen nanti simbolnya itu Y ya, karena pasangannya berarti dia simbolnya nanti Y. Oke, kita sepakati saja. Di sini saya tulis daerah asalnya himpunan X sedemikian hingga negatif 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 2, X-nya anggota bilangan real. Artinya apa? Negatif 1-nya tidak ikut karena tidak ada sama dengannya, tapi 2-nya ikut. Pertanyaannya, yang pertama, tentukan F negatif 1, F0, F1, dan F2. Kemudian yang kedua, tentukan daerah hasil. Bu, kenapa pertanyaannya daerah hasil? Ingat bahwa fungsi itu harus punya 2 himpunan, minimal ada himpunan daerah asal, tiga himpunan ya, daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil ya. Oke, kita jawab pertanyaan yang pertama dulu. Kita punya fx 1 min 2x. Ditanyakan f negatif 1, f0, f1, dan f2. Perhatikan di sini tulisannya fx, berarti yang di dalam kurung itu x. Karena di sini yang ditanyakan f negatif 1, yang di dalam kurung negatif 1, maka x-nya diganti negatif 1 atau disubstitusikan bahasa kerennya ya. Kalau tidak mudeng disubstitusikan berarti diganti dengan negatif 1. Kita langsung main saja di sini. 1 dikurangi 2x. X-nya tadi diganti berapa? Negatif 1. Maka X di sini harus kita ganti dengan negatif 1. 1 dikurangi 2 kali negatif 1 biasa dioperasikan seperti biasa. Sama dengan 1 kita ganti 1. Negatif 2 kali negatif 1 plus 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian F0 berarti X-nya diganti 0. Nah, kita main di sini. Ini 1 tetap 1 dikurangi 2 kali X-nya diganti 0. Kita operasikan seperti biasa, satunya tetap negatif 2 kali 0 min 0. 1 dikurangi 0 sama dengan 1 dan seterusnya, ketemulah F1 negatif 1, F2 ketemu negatif 3. Oke. Kemudian sekarang yang kedua yang ditanyakan ada daerah hasil. Tadi daerah hasil simbolnya adalah Y, kesepakatannya ya. Tapi kalau daerah asal kesepakatannya simbolnya adalah X. Oke. Perhatikan sekarang. Daerah asalnya itu dari negatif 1 sampai 2. Apakah kita sudah menghitung dari negatif 1 sampai 2? Sudah menghitung. Untuk X negatif 1 sampai X sama dengan 2 diperoleh Y-nya itu dari negatif 3, berarti dari yang terkecil sampai dari yang terbesar. Karena yang ditanyakan daerah hasil, maka kita langsung saja tulis Y. Kemudian kita ganti yang paling kecil negatif 3, kita taruh dulu negatif 3 sampai 3. Sekarang lihat, negatif 3 itu diperoleh dari X sama dengan 2 ya. Kita lihat X sama dengan 2 apakah ada sama dengannya? Oh, ternyata ada. Maka daerah hasilnya pasti juga ada sama dengannya di sini ya. Oke, hati-hati. Kemudian untuk yang 3 di sini berasal dari negatif 1. Negatif 1 ini apakah ada sama dengannya? Tidak ada. Ya, berarti di sini tidak usah ada sama dengannya. Ya. Sekarang kita menentukan daerah asal atau domain fungsi. Ya. Sebenarnya hanya ada 3 aturan penentuan daerah asal. Yang pertama bentuknya fx per gx. Yang kedua bentuknya akar fx. Yang ketiga bentuknya adalah per akar gx ya. Yang pertama dulu kita bahas. Kita punya bentuk pecahan fx per gx. Kita tahu bahwa kalau bentuknya pecahan itu penyebutnya tidak boleh 0. Ini penyebutnya berupa apa? Penyebutnya berupa gx, maka otomatis syaratnya gx-nya tidak boleh 0 ya. Kemudian kalau bentuknya akar fx, nah, kita tahu bahwa karena kita bahasanya masih di bilangan real itu selain bilangan imajiner. Apa sih Bu bilangan real itu? Bilangan real itu bilangan yang selain bilangan imajiner ya. Berarti nanti bilangan imajiner adalah bilangan yang ada di dalam akar tetapi negatif
karena kita bahasanya masih bilangan real, kalau kita punya fungsi yang di dalam akar, maka yang di dalam akar ini tidak boleh negatif. Kalau tidak boleh negatif berarti boleh positif, boleh 0. Maka fx-nya boleh lebih dari 0 atau sama dengan 0, tetapi tidak boleh kurang dari 0. Kemudian yang ketiga, jika dia penyebutnya bentuknya akar. Tadi kalau dia penyebut maka tidak boleh 0. Kalau bentuknya akar hanya boleh positif, hanya 0 dan 0. Berarti kalau dia bentuknya penyebut tapi bentuk akar, maka dia tidak boleh 0. Yang boleh hanya yang positif atau lebih dari 0. Oke, contoh soal. Tentukan domain dari fungsi berikut. Perhatikan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1 sesuai dengan aturan nomor pertama bahwa penyebut syaratnya pecahan syaratnya penyebutnya tidak boleh 0. Penyebutnya di sini x dikurangi 3. Maka di sini x dikurangi 3 tidak boleh 0. X dikurangi 3 tidak boleh 0. Kita pindah ruas biasa. Min 3 kita pindah ruas, maka jadinya x tidak boleh sama dengan 3. Kemudian yang kedua, gx dia bentuknya bentuk akar. Berarti syaratnya yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Ini yang di dalam akar 1 min x. 1 min x lebih dari sama dengan 0. Supaya x-nya tidak negatif, x-nya kita pindah 1 lebih dari sama dengan x. Kemudian kita menulisnya supaya rapi, x-nya kita taruh kiri, maka x-nya kurang dari sama dengan 1, ya. Bu, di sini kenapa simbolnya D-nya DF, di sini DG? Kita sesuaikan saja. Kalau fungsinya G, maka domainnya domain G. Kalau fungsinya F, berarti domainnya domain F. Kemudian yang nomor 3, H. Berarti nanti kita punyanya DH, domain dari H, ya. Bentuknya pecahan, penyebutnya bentuk akar, maka penyebutnya harus positif. Ini salah nggih? Ini harusnya tidak usah pakai sama dengan, ini juga tidak usah pakai sama dengan, ini bolong, maaf ya, ini masih salah. Ini kemudian tidak usah pakai sama dengan, tidak usah pakai sama dengan, tidak usah pakai sama dengan, sini tidak usah pakai sama dengan karena dia bentuk akar tetapi di pecahan, ya, letaknya di penyebut, ya. X kuadrat kurang dari 1 biasa kita faktorkan menjadi x plus 1, x min 1, kemudian uji titik. Kalau x plus 1 kita peroleh x sama dengan min 1, x min 1 kita peroleh x sama dengan 1. Maka uji titiknya di sini batasnya min 1 sampai 1. Di sini ada 3 ruang. Ruang pertama, ruang kedua, dan ruang ketiga. Nah, supaya lebih gampang kita cek di ruang kedua saja. Ruang kedua dari min 1 sampai 1 ada satu angka, yaitu angka 0. X sama dengan 0 kita masukkan ke X kuadrat min 1. X kuadratnya kita ganti 0. 0 kuadrat dikurangi 1 sama dengan min 1, ya. Hasilnya negatif. Maka di ruang 2 semuanya bernilai negatif. Karena ruang 2 negatif, maka ruang 1 dan ruang 3 jelaslah positif. Yang diminta adalah lebih dari 0 berarti positif. Kalau positif berarti yang kepakai adalah ruang 1 dan ruang 3. Sehingga kita peroleh domain H adalah X sedemikian hingga X. Dia ruang 1 sebelah kirinya negatif 1. Kalau sebelah kiri berarti pakainya kurang dari negatif 1. Kemudian ruang 3 sebelah kanannya 1, berarti pakainya lebih dari 1. Maka domain H DH sama dengan X sedemikian hingga X-nya kurang dari negatif 1 atau X-nya lebih dari 1. X anggota bilangan real. Oke, terima kasih anak-anak. Sekian untuk pertemuan pertama. Nanti ada tugas saya kirim via Teams. Selamat belajar, tetap semangat. Semoga semuanya barokah dan dapat ilmu di pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.